Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati serta peserta debat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini akan diadakan kegiatan debat bahasa Indonesia dengan mosi sidang ini percaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Pada debat kali ini terdiri dari dua tim, yang pertama adalah tim pemerintah dan yang kedua adalah tim oposisi. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita akan memulai acara debat pada pagi hari ini. Untuk yang pertama adalah kami persilahkan kepada pembicara pembuka pemerintah yang pertama untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Indah Nur Julianingsih, NPM 2010-3010-33 sebagai pembicara pertama pemerintah pembuka. Baik, interupsi dapat dilakukan dengan mute atau melalui kolom chat. Dan saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Pikiran di sisi pemerintah, kami percaya bahwa pemerintah memiliki tujuan baik untuk memberikan dorongan kepada masyarakat, yaitu dalam hal mempromosikan hidup sendiri atau dapat diartikan untuk tidak menikah atau tidak berkeluarga. Status quo yang ada saat ini, Indonesia masih menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, promosi untuk hidup sendiri sangat tepat dijadikan solusi agar tidak terjadi ledakan penduduk di Indonesia. Karena yang kita tahu bahwa ledakan penduduk dapat menimbulkan dampak buruk bagi kemajuan bangsa, baik secara sosial maupun ekonomi. Kemudian, dengan hidup sendiri, maka suatu bangsa akan memiliki pemuda yang independen atau tidak terikat dengan pernikahan, karena saat ini banyak anak usia produktif yang memilih untuk menikah di usia muda. Kami setuju bahwa menikah merupakan hak dari setiap manusia. Namun kita harus melihat dari sudut pandang lain bahwa dengan maraknya pernikahan di usia dini, tentu para pemuda-pemudi Indonesia menjadi memiliki beban atau tanggung jawab kompleks, di mana laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sedangkan perempuan memiliki tanggung jawab sebagai istri atau ibu. Hal ini tentunya dapat menyisihkan kepedulian para pemuda terhadap bangsanya sendiri. Di sisi pemerintah, kami setuju bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri karena yang pertama akan meningkatkan idealisme atau independensi pemuda dalam memajukan kehidupan bangsa. Yang kedua, mengurangi adanya prosentase ledakan penduduk. Pemerintah sebagai wakil rakyat, interestnya adalah melakukan segala sesuatu demi kemaslahatan bangsa. Pemuda memiliki beban dan tanggung jawab kepada bangsa untuk memajukan negerinya. Istilah ledakan penduduk berarti pertumbuhan penduduk yang sangat drastis dan melonjak cepat dalam kurun waktu yang relatif pendek. Mekanisme yang akan kami lakukan, yang pertama adalah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak menikah agar laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi ledakan penduduk yang menyebabkan berbagai dampak negatif baik secara ekonomi maupun sosial. Yang kedua, bagi para pemuda dan pemudi dari dini akan didik untuk cinta tanah air sehingga memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Kemudian pemerintah dapat membuat suatu program pendidikan wajib militer misalnya yang dapat diikuti oleh para pemuda. Maka di usia produktif nanti para pemuda-pemudi dapat menggunakan seluruh semangat, tenaga, dan intelektualnya demi kemajuan bangsa. Kami percaya bahwa pemuda memiliki andil yang cukup besar dalam kemajuan bangsa karena pemuda memiliki semangat tinggi, berintelektual, serta bertenaga. Oleh sebab itu, agar semangat intelektual serta tenaga yang dimiliki oleh para pemuda dapat berguna secara optimal, yaitu dengan tidak menikah atau tidak berkeluarga, agar para pemuda tersebut dapat fokus dalam memajukan bangsa. Kemudian, kami juga percaya bahwa dengan hal ini dapat menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga tidak terjadi satu ledakan penduduk yang menimbulkan berbagai dampak buruk seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan sebagainya yang pada akhirnya hanya akan menyebabkan kemunduran bagi suatu bangsa. Tujuan kami adalah menciptakan kemajuan bangsa dengan optimalisasi peran dari para pemudanya serta menurunkan resiko kemunduran bangsa akibat adanya ledakan penduduk yang menimbulkan berbagai dampak buruk seperti yang telah disebutkan di atas. Kemudian terdapat beberapa beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh tim oposisi. Yang pertama, mekanisme seperti apa yang dapat dilakukan untuk membentuk negara maju tanpa melegalkan pernikahan. Yang kedua, dengan adanya sebuah pernikahan tentu tidak dipungkiri akan adanya peningkatan penduduk yang menuai problematika baru seperti yang telah disebutkan di atas. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Kemudian saya akan menyampaikan beberapa argumen saya. Yang pertama, Indonesia sebagai
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, di mana pemerintah diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka pemerintah atau sering disebut wakil rakyat mengemban tugas untuk menata dan mengatur tatanan negara serta melakukan kemajuan bangsa. Sebelum dilantik, para petinggi atau pejabat pemerintah telah lebih dahulu disumpah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah juga pasti berpedoman terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan satu hal yang baik. Kami setuju sidang ini percaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri pada konteks ini bermakna bahwa tidak menikah atau tidak berkeluarga, dan kami sebagai tim pemerintah menyetujui akan hal tersebut. Yang pertama adalah karena tidak menikah maka dapat meningkatkan idealisme dan independensi para pemuda, sehingga mereka dapat terfokus pada kemajuan bangsa. Hal ini dapat terjadi karena para pemuda tidak memiliki beban tanggung jawab sebagai kepala keluarga, seperti yang telah disebutkan di atas. Kemudian untuk para pemudi juga tidak mempunyai tanggung jawab sebagai seorang istri atau seorang ibu. Hal ini tentu saja akan mengurangi kasus-kasus konflik karena pernikahan seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kita bayangkan saja apabila mereka yang menikah kemudian memiliki satu problem atau permasalahan, tentu saja akan mempengaruhi psikisnya, di mana para pemuda yang memiliki semangat dan intelektual akan merasa terpuruk dengan adanya hal ini, sehingga semangat intelektualitas dan kekuatan yang dimiliki tidak akan bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, hidup sendiri yang dipromosikan oleh pemerintah dapat menjadi solusi terbaik untuk mengatasi hal ini. Kemudian argumen yang kedua adalah mengurangi potensi ledakan penduduk. Ledakan penduduk dipicu karena angka kelahiran yang tinggi serta angka kematian yang menurun. Menurut sumber data dari sensus penduduk pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,25%. Meskipun persentase terlihat sedikit, namun penambahan penduduk di Indonesia sebanyak meskipun persentase sedikit, namun penambahan jumlah penduduk di Indonesia cukup banyak, yaitu sekitar 32,56 juta jiwa per tahun, dan dengan rata-rata 3,26 juta setiap tahunnya. Dengan luas daratan di Indonesia yang mencapai 1,9 juta kilometer persegi, maka dapat diketahui kepadatan penduduk sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Ledakan penduduk sangat umum terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Apabila tidak ada program pemerintah yang mengontrol laju pertumbuhan penduduk, maka kedepannya akan terus bertambah dan menimbulkan berbagai dampak buruk kemajuan bangsa, seperti meningkatnya angka pengangguran, kriminalitas, meningkatnya angka kemiskinan karena banyaknya pengangguran serta pertumbuhan yang meningkat tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya adalah kekurangan pangan akibat pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan lahan untuk memproduksi pangan. Kemudian pemerintah dapat mengalami kesulitan dalam menyediakan sarana kebutuhan masyarakat seperti sarana pendidikan, kesehatan, karena lokasi yang sudah padat oleh pemukiman. Oleh sebab itu, kami setuju mosi di atas karena dapat mencegah problematika yang timbul akibat dari kepadatan penduduk, karena dengan sosialisasi untuk tidak berkeluarga, maka laju penambahan penduduk dapat dikontrol sehingga tidak terjadi ledakan penduduk yang menimbulkan banyak problematika. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pemerintah yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim pembicara pembuka oposisi yang pertama untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Novia Setiafitotun sebagai pembicara pertama tim oposisi pembuka. Interupsi dapat dilakukan melalui chat. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kami setuju dengan proposisi bahwa pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk
untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar tidak terjadi ledakan penduduk. Sebagai tim oposisi pembuka, kami percaya bahwa pemerintah tidak seharusnya mempromosikan hidup sendiri atau tidak menikah atau tidak berkeluarga. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan suatu hal yang mulia, yang mana pernikahan itu juga suatu ikatan yang suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Dengan pernikahan juga dapat membentengi diri termasuk di dalamnya pemuda dari perbuatan keji dan merendahkan martabat. Kami percaya bahwa dengan berkeluarga atau tidak hidup sendiri itu tidak akan menghalangi masyarakat, para pemuda utamanya untuk turut berkontribusi dalam memajukan bangsa. Pemuda juga tidak akan kehilangan semangat, kreativitas, intelektual, atau tenaganya. Hal ini karena selain ada dorongan dari diri sendiri, juga ada dorongan dari pasangannya, yang tentu saja ini akan tetap membuat pemuda tetap bisa optimal memajukan bangsa meskipun sudah berkeluarga. Tadi tim pembuka pemerintah mengatakan bahwa promosi hidup sendiri dapat dijadikan sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi ledakan penduduk serta menjadikan pemudanya untuk fokus memajukan bangsa secara optimal. Lantas apa yang akan terjadi jika pemerintah terus mempromosikan hidupnya sendiri atau tidak berkeluarga? Kemudian apa yang akan terjadi jika pemuda tidak terikat status pernikahan atas dasar alasan untuk memajukan bangsa dan mengatasi ledakan penduduk? Lalu pemuda tersebut malah melakukan hal-hal yang seharusnya mereka tidak lakukan di luar pernikahan. Padahal seperti yang kita tahu bahwa semua makhluk hidup termasuk manusia itu mempunyai naluri seksual yang mana kita tahu itu alami adanya, dan mereka akan berusaha untuk memenuhi naluri tersebut meskipun dengan melanggar peraturan adat ataupun agama. Meskipun kita tahu juga bahwa hidup berkeluarga atau menikah tidak hanya untuk memenuhi hal tersebut. Suatu bangsa atau suatu negara akan tetap bisa maju meskipun pemerintah memperbolehkan masyarakatnya, terutama mudanya, hidup berkeluarga atau menikah. Hal ini karena diperbolehkannya hidup berkeluarga bukan menjadi tolak ukur untuk menjadikan negara maju. Untuk menjadikan negara maju dapat dilakukan dengan mengubah orientasi ekonomi yang semula berbasis sumber daya alam menjadi negara dengan perekonomian berbasis inovasi, dan dengan disediakannya fasilitas dari pemerintah. Tentu hal ini siapapun bisa melakukannya, baik pemuda maupun orang tua, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dengan demikian, hidup berkeluarga atau menikah bukan suatu alasan atau bukan suatu penyebab yang menghalangi untuk memajukan suatu negara. Karena hidup berkeluarga, terlebih yang menikah di usia muda, tidak akan menghalangi untuk tetap berinovasi, menciptakan karya-karya baru, bahkan tetap bisa menempuh pendidikan atau mencari ilmu. Mencari ilmu juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tidak harus di bangku sekolah ataupun di bangku perkuliahan. Oleh sebab itu, pernikahan tidak berpengaruh terhadap kepentingan memajukan negara. Di sini hal yang akan kami bahas yaitu mengapa hidup berkeluarga atau menikah itu lebih baik daripada hidup sendiri atau tidak menikah. Ada dua analisis. Analisis yang pertama, itu dengan menikah akan tetap melanjutkan keturunan. Dengan menikah akan tetap bisa melanjutkan keturunan. Kemudian analisis yang kedua, dengan menikah tidak akan mempengaruhi pemuda dalam berkontribusi untuk memajukan bangsa. Menikah akan tetap bisa melanjutkan keturunan, dan ini populasi manusia akan terjaga. Selain itu, juga akan melahirkan generasi baru yang akan menggantikan orang-orang yang sudah tua. Jika pemerintah mempromosikan hidup mandiri atau tidak berkeluarga, nantinya akan berefek kepada pemuda untuk tidak menikah. Tentu saja hal ini akan menimbulkan terjadinya resesi seks. Dan apabila hal ini terjadi, maka akan dikhawatirkan terancam suatu demografis yang membumbung tinggi. Kemudian dengan menikah tidak akan mempengaruhi pemuda dalam berkontribusi untuk memajukan negara. Hal ini karena dalam berkontribusi untuk memajukan suatu bangsa atau negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Meskipun orang tersebut tidak duduk di bangku perkuliahan, pemuda tetap bisa berinovasi
dan berkarya. Misalnya saja dengan menjadi pegiat literasi, mengajarkan nilai-nilai luhur kepada anak-anak. Hal itu sudah termasuk kontribusi dalam memajukan bangsa. Dan hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang Ini yang record hilang. Terus gimana nih? Risma, record aja kamu, Riz. Aku ngulang dari awal lagi. Aku yang record, oke. Terus ini Navine ke prive. Mungkin ditulisin aja kali ya, nanti disambung gitu. Tadi putusnya sampai mana atau enggak? Di apa? Ya ini ditulisin aja. Ulang Daripada dari awal nanti juga ngulang apa dari sih? awal kan. Ya terserah sih. Record matiin lanjut. dulu, record matiin dulu, record matiin dulu. Kami setuju dengan proposisi bahwa pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar tidak terjadi ledakan penduduk. Sebagai tim oposisi pembuka, kami percaya bahwa pemerintah tidak seharusnya mempromosikan hidup sendiri atau tidak berkeluarga. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan suatu hal yang mulia, yang mana pernikahan juga suatu ikatan yang suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Dengan pernikahan juga dapat membentengi diri masyarakat termasuk di dalamnya pemuda dari perbuatan keji dan merendahkan martabat. Kami percaya bahwa dengan berkeluarga atau tidak hidup sendiri itu tidak akan menghalangi masyarakat atau para pemuda utamanya untuk turut berkontribusi dalam memajukan bangsa. Pemuda yang sudah menikah juga tidak akan kehilangan semangat, kreativitas, intelektual, atau tenaganya. Hal itu karena selain ada dorongan dari diri sendiri, juga ada dorongan dari pasangannya. Yang tentu saja ini akan membuat pemuda tetap bisa optimal memajukan bangsa meskipun sudah berkeluarga. Jadi tim pembuka pemerintah mengatakan bahwa promosi hidup sendiri dapat dijadikan sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi ledakan penduduk serta menjadikan pemudanya untuk fokus memajukan bangsa secara optimal. Lantas, apa yang akan terjadi jika pemerintah terus mempromosikan hidup sendiri atau tidak berkeluarga? Kemudian, apa yang akan terjadi jika pemuda tidak terikat status pernikahan atas dasar alasan untuk memajukan bangsa dan mengatasi ledakan penduduk? Lalu pemuda tersebut malah melakukan hal-hal yang seharusnya mereka tidak lakukan di luar pernikahan. Padahal seperti yang kita tahu bahwa semua makhluk hidup termasuk manusia itu mempunyai naluri seksual yang mana kita tahu itu alami adanya, dan mereka akan berusaha untuk memenuhi naluri tersebut meskipun dengan melanggar peraturan adat ataupun agama. Meskipun kita tahu juga bahwa hidup berkeluarga atau menikah tidak hanya untuk memenuhi hal tersebut. Suatu bangsa atau suatu negara akan tetap bisa maju meskipun pemerintah memperbolehkan masyarakat pemudanya hidup berkeluarga atau menikah. Hal ini karena diperbolehkannya hidup berkeluarga atau menikah bukan menjadi tolak ukur untuk menjadikan negara maju. Untuk menjadi negara maju dapat dilakukan dengan mengubah orientasi ekonomi yang semula berbasis sumber daya alam menjadi berbasis sumber daya alam menjadi negara dengan perekonomian berbasis inovasi dan dengan disediakannya fasilitas dari pemerintah. Tentu hal ini siapapun bisa melakukannya, baik pemuda maupun orang tua, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Dengan demikian, hidup berkeluarga
atau menikah bukan suatu alasan atau bukan suatu penyebab yang menghalangi untuk memajukan suatu negara. Karena hidup berkeluarga terlebih dalam menikah di usia muda tidak akan menghalangi untuk tetap berinovasi, menciptakan karya-karya baru, bahkan bisa menempuh pendidikan atau mencari ilmu. Mencari ilmu juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak harus di bangku sekolah ataupun di bangku perkuliahan. Oleh sebab itu, pernikahan tidak berpengaruh terhadap kepentingan memajukan negara. Di sini hal yang akan kami bahas yaitu mengapa hidup berkeluarga atau menikah itu lebih baik daripada hidup sendiri atau tidak menikah. Ada dua analisis. Analisis yang pertama, dengan menikah akan tetap bisa melanjutkan keturunan. Kemudian analisis yang kedua, dengan menikah tidak akan mempengaruhi pemuda dalam berkontribusi untuk memajukan negara. Dengan menikah akan tetap bisa melanjutkan keturunan, dengan ini populasi manusia akan tetap terjaga. Selain itu juga akan melahirkan generasi baru yang akan menggantikan orang-orang yang sudah tua. Jika pemerintah mempromosikan hidup mandiri atau tidak berkeluarga nantinya akan berefek kepada pemuda untuk tidak mau menikah. Tentu saja hal ini akan menimbulkan terjadinya resensi seks. Dan apabila hal ini terjadi, maka akan dikhawatirkan terancam suatu demografis yang membumbung tinggi. Dengan menikah juga tidak akan mempengaruhi pemuda dalam berkontribusi untuk memajukan negara. Hal ini karena dalam berkontribusi untuk memajukan bangsa atau negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Meskipun tidak duduk di bangku perkuliahan, pemuda tetap bisa berinovasi dan berkarya sesuai yang dia mampu. Misalnya saja, dengan menjadi pegiat literasi, mengajarkan nilai-nilai luhur kepada anak-anak. Hal ini juga sudah termasuk kontribusi dalam memajukan bangsa. Dan hal ini dapat dilakukan oleh orang yang sudah menikah sekalipun. Selanjutnya, kami percaya bahwa mempromosikan hidup sendiri itu tidak asal memutuskan, akan tetapi telah ada pertimbangan seperti terjadinya ledakan penduduk. Namun hal ini dapat diatasi dengan yang pertama, melaksanakan program KB, kemudian yang kedua menggalakkan program transmigrasi, dan yang ketiga pemerataan lapangan kerja. Program ini dilakukan untuk membatasi jumlah anak di mana dalam satu keluarga cukup memiliki 2 orang anak saja. Program ini dapat menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak meledak. Saat ini juga sudah banyak dilakukan sosialisasi mengenai program KB ini. Selanjutnya, program transmigrasi yaitu program perpindahan dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Penduduk yang mengikuti transmigrasi ini akan disediakan tempat tinggal dan diberikan lahan agar bisa ditanami. Dengan demikian, hal ini tidak hanya sebagai pemerataan penduduk, akan tetapi juga mengurangi jumlah pengangguran serta dapat menjadikan lahan-lahan yang kosong menjadi lahan-lahan yang produktif. Lalu pemerataan lapangan kerja, hal ini sudah direalisasikan. Salah satu buktinya yaitu kita bisa melihat bahwa lowongan-lowongan pekerjaan di instansi pemerintah rata-rata saat ini ditempatkan di wilayah luar Pulau Jawa. Tentu saja hal ini akan sangat mempengaruhi kepadatan penduduk karena banyak yang akan pindah ke luar Jawa untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Oleh sebab itu, ledakan penduduk yang dikhawatirkan akibat dari adanya pernikahan dapat ditekan lajunya. Jadi pemerintah tidak seharusnya mempromosikan hidup sendiri atau tidak berkeluarga. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa antara laki-laki dan perempuan harus mampu bekerja sama dan hidup dalam keharmonisan. Adapun dalam salah satu bentuk dari kerjasama dan suatu perwujudan dari kehidupan itu adalah pernikahan. Inilah mengapa menikah itu perlu dilakukan. Seperti yang kita tahu, manusia akan merasa kesepian jika hidup sendiri. Memang sesekali di waktu tertentu kita ingin menyendiri, akan tetapi hal tersebut tidak lama. Manusia tidak akan tahan menyendiri sepanjang hidupnya. Kesepian akan mengantarkan manusia menjadi melamun, gelisah, dan takut. Maka dari itu manusia membutuhkan teman hidup. Akan sulit sekali jika menghabiskan umurnya sendirian. Manusia membutuhkan rumah tangga tempat dia menemukan anak dan pasangannya yang akan memberinya ketenangan dan kebahagiaan. Dan rasa itu tidak dapat tersalurkan dengan baik kecuali melalui rumah tangga. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pembuka opsi yang pertama yang sudah menyampaikan argumennya dalam waktu 8 menit 1 detik.
Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara pembuka pemerintah 2 untuk menyampaikan argumennya. Baik, apakah sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar, Mas Samsul? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syamsul Anwar. Saya di sini sebagai tim pembuka pemerintah pembicara 2 akan menyampaikan pidato saya. Interupsi akan saya buka hanya melalui kolom chat box, dan apabila saya mengindahkan interupsi tersebut, maka berarti saya menolak interupsi yang Anda sampaikan. Baik, pidato saya akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim pembuka pemerintah sangat setuju dengan mosi pada debat kali ini. Karena pada hakikatnya, kehidupan secara sendiri menimbulkan banyak sekali manfaat. Sudah disebutkan oleh pembicara pertama pembuka pemerintah bahwa tadi pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri karena akan meningkatkan idealisme dan independensi pemuda dalam memajukan kehidupan bangsa. Kemudian telah disebutkan juga agar mengurangi potensi ledakan penduduk. Nah, Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa manfaat lain yang akan kami sebutkan pada pidato kali ini yang bisa membuat tim oposisi menyetujui mosi kali ini. Yang pertama adalah pikiran masyarakat akan jauh lebih bersih. Hal ini dikarenakan mengelola keintiman dan kebersamaan, dua insan harus menyisihkan ruang dan dalam pikiran mereka. Yang memiliki pasangan cenderung punya kapabilitas fokus individu yang lebih sedikit dibanding mereka yang melajang. Waktu yang dihabiskan seseorang untuk mengkhawatirkan pasangannya pada situasi tertentu atau merenungkan pertengkaran kecil hingga besar akan menyebabkan stres yang bisa menghalangi kebahagiaan seseorang. Padahal ketika melajang akan lebih memiliki ruang lebih untuk berpikir, bernafas, dan tumbuh. Mereka yang melajang juga lebih terbuka terhadap kemungkinan hidup yang lainnya. Kemudian Dewan Juri yang terhormat yang kedua adalah lebih berani terhadap resiko. Nah, status lajang membuat seseorang lebih terbuka menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk dalam hidupnya. Ketika melajang, seseorang tidak dihalangi siapapun untuk mengejar ambisinya. Seperti cita-cita yang tinggi pun akan lebih mudah ia kejar. Kita juga akan cenderung mau mengambil risiko dan petualang terhadap hal-hal baru dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita memiliki pasangan, tentu kita akan banyak sekali faktor yang menyebabkan terganggunya pikiran kita dan otomatis akan mengganggu kita dalam menemukan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah waktu bersama, yang mengatakan ketika kita memiliki pasangan, mereka tak lagi punya waktu untuk diri sendiri. Hal itu karena kita berhenti melakukan banyak hal secara independen. Ketika memiliki pasangan, banyak orang berpotensi menjadi tak memiliki waktu untuk diri sendiri, untuk diri mereka sendiri, karena mereka jarang sendirian. Mungkin mereka mengurus permasalahan sekolah anaknya atau mengurus belanjaan istrinya dan lain sebagainya. Padahal ketika kita seorang diri, kita punya banyak kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri, mengenal diri kita sendiri, seperti apa yang kita butuhkan, yang kita butuhkan untuk dibelanjakan itu apa perawatan terbaik untuk diri kita, dan lain sebagainya. Orang yang memiliki pasangan itu cenderung tidak punya waktu untuk menemukan sisi kreatif dari dirinya. Sebaliknya, melajang membuat ruang kreativitas dalam diri kita itu cukup terbuka lebar. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, manfaat yang selanjutnya timbul dari hidup sendiri adalah mengejar keinginan dalam hidup. Orang yang melajang akan cenderung punya banyak kesempatan untuk menemukan misi dalam hidupnya. Hal itu dinilai sebagai poin kritis seorang untuk menemukan apa yang ia cari dalam hidupnya. Momentum itulah yang digunakan untuk mengevaluasi dan kemudian Dewan Juri yang terhormat yang kelima adalah bisa jadi skenario terbaik. Memiliki pasangan tidak selalu jadi pilihan terbaik. Jika ada pilihan, jika ada pilihan nih, mana yang akan kita pilih? Misalnya opsi pertama adalah bahagia sebagai lajang, kemudian opsi kedua adalah berada dalam satu hubungan yang tidak bahagia. Sementara opsi yang terakhir yaitu adalah tidak bahagia sebagai lajang. Nah, untuk menjadi seorang lajang yang berbahagia, kita diharuskan untuk melatih kesadaran diri bahwa masih banyak sekali kebahagiaan yang bisa kita raih dengan menjalani kehidupan saat ini. Melakukan hal ini juga akan memperkaya aspek hidup seseorang. Kita bisa menguatkan hubungan pertemanan kita dengan orang lain, dengan kerabat-kerabat terdekat, dengan sahabat, dengan keluarga, dengan guru-guru atau lain sebagainya.
Kemudian bisa juga memastikan hal-hal yang penting bagi diri kita dan mendesain hari-hari terbaik seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita kalau hidup sendiri kita bisa mendesain hari-hari terbaik bagi kita. Apa kita hari ini mau belajar, apakah hari ini kita mau belanja, melakukan perawatan diri atau refreshing dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, Dewan Juri yang terhormat, adalah menjadikan diri sendiri prioritas. Mungkin memiliki pasangan adalah hal yang menyenangkan. Kita bisa berbagi banyak hal dengan pasangan kita, baik susah maupun senang. Namun, ketika kita melajang, kita diharuskan untuk fokus pada area dalam hidup kita yang membutuhkan perhatian. Area yang dimaksud bisa mungkin olahraga ataupun sosialisasi dengan teman, ketertarikan pribadi, dan menghabiskan waktu sendiri. Ketika kita melajang Dewan Juri terhormat, tidak ada gangguan yang bisa menjauhkan kita dari perawatan dan pengembangan diri. Kemudian, yang poin 8 adalah belajar menikmati keadaan. Nah, melajang itu tak selalu berarti kesepian. Hal ini berarti juga bisa cenderung menikmati apa yang terbaik dari diri kita. Ketika kita belajar menikmati masa lajang, kita akan lebih selektif untuk memilih orang-orang yang akan menghabiskan waktu bersama dengan kita. Mungkin kita akan selektif untuk memilih orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir sama dengan kita, atau memiliki kecenderungan berpolitik sama dengan kita, atau bahkan mungkin yang memiliki agama yang sama dengan kita, ataupun yang lainnya. Itu terserah dengan diri kita sendiri apabila kita hidup secara mandiri. Dengan demikian, ketika kita bisa belajar menikmati keadaan ketika hidup sendiri seperti ini, kita bisa menjadi lebih mampu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kemudian, manfaat yang terakhir, Dewan Juri yang saya hormati, yaitu adalah kepercayaan diri sendiri itu akan meroket tinggi. Ketika kita memiliki pasangan, terkadang kita tergantung pada mereka lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Melajang membuat kita punya kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan dari dalam diri kita yang bisa mengeluarkan kekuatan dari dalam diri yang bisa dianggap sebagai manifestasi kepercayaan diri level tinggi. Kita kalau hidup sendiri itu biasanya akan memiliki kepercayaan diri yang meroket. Apabila kita memiliki pasangan, kita cenderung akan wah saya memiliki pasangan ini, dan ketika kita melakukan sesuatu itu biasanya mungkin ada yang minder dengan pasangannya atau lain sebagainya, dan itu menurunkan kepercayaan diri mereka. Lalu pertanyaan yang kami bebankan kepada tim oposisi tadi adalah bahwa tadi disebutkan ini bukan menjadi penghalang untuk mengajukan sebuah negara. Lalu bagaimana sebuah negara akan maju jika warganya hanya memikirkan keluarganya dan anak-anak mereka akibat pernikahan mereka? Setelah menikah, banyak pemuda saat ini yang lebih mementingkan keluarganya, apalagi ego seorang pemuda adalah sedang berada dalam puncaknya. Mereka tidak akan memperdulikan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar saja tidak diperhatikan, apalagi negara kita sendiri. Kita lihat saja pada pemuda zaman ini, mereka bertujuan menikah hanya untuk melepaskan status lajangnya atau status jomblonya, dan setelah lepas dari status jomblo, kebanyakan mereka tidak melakukan tidak melakukan inovasi dan aktivitas kreatif untuk memajukan bangsa. Dibuktikan dengan banyaknya muda-mudi yang melakukan atau memutuskan untuk menceraikan pasangannya, padahal waktu pernikahannya baru seumur jagung. Padahal ketika hidup sendiri, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa mereka akan lebih concern untuk berinovasi dan berkreasi, karena mereka tidak akan memikirkan hal lain selain untuk berinovasi dan memajukan bangsanya. Maka dari itu, kami dari tim pembuka pemerintah sangat setuju dengan mosi pada perdebatan kali ini, bahwa pemerintah harus tetap mempromosikan hidup sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara pembuka pemerintah 2 yang sudah menyampaikan argumennya dalam waktu 8 menit 17 detik. Lalu untuk pembicara selanjutnya adalah pembicara pembuka oposisi 2. Kami persilakan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Saya Liza Nurlitan, PM 2010301034, akan menyampaikan argumen dalam 3, 2, 1. Apa yang artian dari hidup sendiri, merupakan kehidupan mandiri, tidak dibantu oleh berbagai hal oleh orang lain terdekat yang tidak dapat mengurusi apa
kebutuhan dari orang tersebut, dan orang tersebut hanya dapat memutuskan suatu hal secara individu. Saya menekankan pada kata manusia karena yang akan menjalankan kehidupan nantinya adalah seorang manusia, dan kita sudah tahu bahwa makhluk sosial. Manusia adalah selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia sebagai makhluk tidak dapat hidup sendiri, tapi membutuhkan peran orang lain, terutama peran keluarga. Karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan lainnya. Dalam buku pengelolaan lingkungan sosial, sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah hidup sendiri. Dimanapun dan bila manapun, manusia senantiasa memerlukan kerjasama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dan upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Sebagai makhluk sosial, manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan sosialnya. Kehidupan manusia cukup beragam, seperti adanya kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan keamanan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, bahkan kebutuhan kasih sayang. Interaksi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, manusia membutuhkan orang lain dalam melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia perlu berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, sebagai makhluk sosial, tidak dapat dipisahkan dari kelompok-kelompok manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia akan selalu berinteraksi dengan masyarakat. Maka dapat dilihat dari pengertian manusia sebagai makhluk sosial, jelas saja bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain di dekatnya. Misalnya saja dalam hal penampilan. Seseorang tidak bisa menilai penampilan sendiri karena yang melihatnya adalah orang lain, atau juga dalam hal makanan. Apabila seseorang hidup sendiri, pastinya dia akan tidak dapat mengkontrol apa yang akan ia makan, entah itu sehat atau tidak. Seperti halnya saat hidup dalam keluarga, di mana keluarga merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, mensupport dan menjaga satu sama lain agar kekurangan di antara anggota keluarganya. Dewan juri yang terhormat, contoh beberapa kasus yang terjadi apabila seseorang itu hidup secara mandiri atau tidak menikah dan berkeluarga. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu seorang pria lajang yang tidak memiliki pasangan memasang kamera di kamar mandi perempuan karena orang tersebut tidak mempunyai pasangan, yang dimana orang tersebut memberi kamera perekam di WC khusus wanita. Setelah itu orang tersebut berurusan dengan polisi. Lalu kasus yang kedua adalah saat hari kasih sayang, gadis Amerika bunuh diri karena ia tidak mempunyai pasangan. Dan satu lagi kisah mengenaskan, namun ini lebih tragis, yaitu remaja 15 tahun bunuh diri lantaran tidak punya pasangan dan merasa kesepian. Dia memutuskan lompat dari atap apartemen neneknya tepat di hari kasih sayang. Nah, yang keempat, tak tahan diejek, tidak mempunyai pasangan, seorang pria habisi sahabatnya sendiri di Blitar. Mendapat olokan dari teman sendiri, tidak punya pasangan hidup, seorang pria di Blitar menghabisi sahabatnya sendiri. Pelaku merasa kesal karena korban seling mengolok-olok dirinya, karena tidak mempunyai pasangan hidup. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh tim pembuka bahwa hidup lajang itu meningkatkan kepercayaan diri. Bahkan dari kasus yang sudah saya sampaikan tadi, tidak adanya rasa kepercayaan diri dari hidup melajang. Karena nantinya orang-orang itu akan lebih mengolok-olok karena orang tersebut tidak mempunyai pasangan. Nah, berdasarkan kasus tersebut, apabila seseorang hidup sendiri, tidak menikah, tidak berkeluarga, akan timbul berbagai hal negatif seperti dialog orang lain, baik itu teman, tetangga, dan sebagainya. Lalu timbul adanya pelecehan seksual terhadap orang lain, karena kita pastinya mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai hasrat terhadap lawan jenis, dan apabila seseorang tidak bisa menyalurkan hasratnya, karena tidak adanya hubungan pernikahan, maka pelecehan akan terjadi seperti yang sudah dikatakan oleh tim oposisi sebelumnya. Melajang memang menyenangkan, ada beberapa kelebihan, tapi bagaimanapun tidak dapat dipungkiri ada satu momen ketika rasa takut dan khawatir akan diri itu yang tidak pasangan. Yang terhormat dikutip dari hellosehat.com, orang yang membujang atau orang yang memiliki pasangan lebih terkena di seperti sekarang ini terhidup sendiri alias membujang yang meningkat dan alasan beragam. Namun ada beberapa efek negatif dari hidup sendiri. Yang pertama adalah kesepian. Kesepian memang sudah menjadi dampak nyata dari hidup sendiri. Orang hidup sendiri tanpa adanya pasangan, tanpa adanya keluarga, cenderung
merasa sering kesepian dibandingkan dengan orang yang tidak sendirian. Meski hidup sendiri bisa menurunkan kemungkinan seseorang untuk marah akibat tidak ada pertengkaran, hal itu juga bisa menjadi hambatan untuk terhubung dan berinteraksi dengan orang lain untuk menciptakan hubungan yang bermakna. Hal ini bisa menjadi salah satu. Misalnya, yang memiliki keterbatasan fisik mungkin mengalami kesulitan untuk melakukan perjalanan yang diperlukan untuk meninggalkan rumah. Nah, apakah pemerintah tidak memikirkan bagaimana jika mempromosikan hidup sendiri? Lalu salah satu alasan utama pengaruh negatif hidup sendiri terhadap kesehatan mental yaitu bahwa orang-orang yang tinggal sendiri cenderung menghabiskan banyak waktu sendiri. Menghabiskan waktu dengan orang lain mungkin akan meningkatkan interaksi negatif, tapi ada juga penting dalam mencegah kesepian dan mempromosikan rasa dukungan sosial. Lalu efek negatif yang kedua adalah depresi. Telah lama diketahui bahwa dampak hidup sendirian adalah rentan akan terkena depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Penelitian baru menunjukkan bahwa pola yang sama juga dapat ditemukan pada orang dewasa dan orang yang lanjut usia. Pria dewasa yang hidup menyendiri tanpa adanya pasangan atau keluarga cenderung lebih merasa tertekan daripada laki-laki yang tinggal seatap dengan keluarga atau pasangannya. Begitupun dengan wanita yang mungkin saja tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya pasangan atau keluarga. Dalam sebuah penelitian, orang yang tinggal sendiri lebih cenderung menerima obat antidepresan karena mereka merasa depresi karena hidup sendiri tidak ada pasangan atau keluarga. Lalu yang ketiga adalah pola makannya lebih tidak sehat. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa ketika hidup sendirian, seseorang lebih cenderung akan makan makanan yang kurang menyehatkan. Misalnya, Anda akan merasa lebih sedikit sayuran setiap hari daripada orang yang sudah berpasangan. Orang yang hidup bersama dengan orang lain akan memasak atau makan makanan sehat guna menjaga kesehatan. Kesehatan mereka dijaga juga karena ingin hidup bahagia lebih lama dengan orang-orang yang tinggal bersama mereka. Lalu dampak negatifnya selanjutnya yaitu abai terhadap kesehatan diri. Hidup sendiri terlalu lama juga bisa membuat diri merasa begitu hamba. Karena itu, hal itu juga membuat seseorang menjadi malas mengurus dirinya sendiri, apalagi dalam menjaga kesehatan diri. Bagi seseorang di usia paruh baya yang hidup sendirian, hal ini diketahui juga meningkatkan risiko mengalami penyakit jantung. Lalu, efek negatif selanjutnya yaitu merugikan dan menyulitkan orang yang memiliki keterbatasan fisik. Apakah orang-orang yang menggalakkan dan mempromosikan hidup mandiri tidak memikirkan orang yang memiliki keterbatasan fisik jika mereka terpengaruh adanya promosi yang mengharuskan untuk hidup sendiri dan hidup sendiri dan mandiri, bukankah itu malah merugikan mereka dan merugikan dirinya mereka karena tanpa adanya pasangan dan keluarga diri mereka sendiri. Mungkin memang ada orang tua atau saudara, tetapi apakah mereka harus selalu bergantung kepada orang saudaranya tersebut yang bahkan juga mempunyai urusan masing-masing. Hal tersebut akan sangat merepotkan, menyulitkan, dan merugikan diri sendiri karena tidak ada pasangan dan orang-orang terdekat satu rumah yang saling menyayangi, membantu, dan menjaga diri mereka. Apalagi jika pemerintah secara aktif mempromosikan hidup sendiri, saya sangat tidak setuju. Dari beberapa yang sudah sampaikan sebelumnya dan tim oposisi sebelumnya, banyaknya dampak negatif dan adanya hal penting dalam pernikahan tersebut itu sangat penting. Dan apabila hal-hal yang merugikan seorang hidup sendiri tanpa menikah dan berkeluarga akan mengalami kurangnya rasa kasih sayang dan depresi bagi orang tersebut yang membuat hidupnya menjadi lebih berantakan dan tak tentu. Terima kasih kepada pramuka menyampaikan argumen waktu 9 menit 18 detik. Untuk selanjutnya yaitu kami persilahkan kepada pembicara penutup pemerintah pertama untuk menyampaikan argumennya. Oh, baik, debat akan dimulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyanggah dan menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap argumen yang telah disampaikan oleh pihak pembuka oposisi kedua, di mana saya menemukan beberapa poin yang akan ketidaksetujuan saya. Pertama, tentang kelajangan seseorang itu berkaitan dengan kasih sayang terhadap keluarga, di mana kelajangan seorang itu justru malah akan mempererat terhadap hubungan keluarga. Saya akan garis bawahi di mana bahwasanya
kelajangan ini bukan berarti tidak memiliki keluarga. Kelajangan di sini dapat diartikan tidak memiliki adanya perkawinan secara resmi. Nah, itu adalah poin yang pertama. Sedangkan untuk yang poin kedua, tadi dijelaskan oleh pihak oposisi kedua bahwasanya kelajangan atau mandiri itu akan menghambat hubungan dengan orang lain. Justru saya balik sekarang. Justru orang yang menikah itu akan menyebabkan keterhambatan terhadap hubungan sosialisasi terhadap masyarakat sekitarnya. Kenapa? Dapat disebabkan itu karena orang yang menikah justru akan lebih fokus terhadap pasangannya sendiri. Dia terlalu fokus pasangan sendiri, terlalu mementingkan apa urusan terhadap pasangan sendiri, sehingga lupa akan urusan kepada masyarakat. Sedangkan untuk orang yang lajang ataupun mandiri, dalam artian dia tidak melakukan perkawinan atau pernikahan, dia pasti akan memiliki lebih banyak relasi dalam sosial dan bermasyarakat. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan argumen saya. Jalan hidup seseorang adalah hak dan pilihan dari orang itu sendiri. Setiap manusia memiliki pilihan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Seorang memilih untuk menjalin hidup mandiri tanpa adanya orang lain dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kehidupan berkeluarga ini adalah kehidupan yang dapat diartikan sebagai perkawinan. Dalam hal yang sah untuk dilakukan, seluruh hak seorang itu sudah diatur dalam HAM atau hak asasi manusia, di mana HAM atau hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwasanya manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku sejak ia baru saja lahir, di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, sehingga memiliki sifat yang universal. Dalam menjalani kehidupannya, seorang memiliki kebebasan untuk menentukan arah dari hidupnya sendiri, tidak terkecuali dan tidak terikat oleh apapun, termasuk pernikahan. Maka dari itu, hidup sendiri merupakan hak perorangan dan tidak dapat dicegah oleh siapapun ataupun diganggu-gugat oleh siapapun. Karena itu, orang itu sendirilah yang berhak dan memiliki kewajiban atas dirinya sendiri menentukan jalan hidupnya. Jika kita melihat persepsi bahwasanya kebahagiaan itu berasal dari kisah asmara menikah, yaitu menikah, maka persepsi tersebut tidak tepat. Banyak ditemukan orang-orang yang memilih untuk tetap lajang tanpa memiliki status perkawinan, karena hal tersebutlah yang menciptakan kebahagiaan mereka. Dalam artian, orang-orang yang lajang ataupun sendiri itu tetap memiliki keluarga, tetap memiliki saudara, sehingga kasih sayang yang ia dapatkan adalah dari saudara, teman-teman, kerabat, sanak saudaranya, tetapi tidak melalui hubungan status perkawinan. Perlu diketahui bahwasanya kehidupan keluarga bukan hanya terkait kehidupan romantis sampai tua, tetapi dalam pernikahan itu kita dapat ketahui bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul dari yang dinamakan pernikahan, dimulai dari masalah ataupun tuntutan finansial, kesetaraan, belum lagi jika terdapat pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Itulah salah satu alasan bagi seseorang untuk memilih untuk hidup sendiri ataupun hidup mandiri. Selain karena hal tersebut, hidup mandiri berarti kita menjaga keharmonisan dengan masyarakat. Kenapa kita menjaga keharmonisan? Di mana kita memiliki, coba kita contoh, jika kita memiliki pasangan, kita akan lebih fokus terhadap pasangan kita, sehingga kita lupa akan kehidupan bersosialisasi di masyarakat. Alhasil banyak dijumpai orang-orang yang sudah berkeluarga akan lebih sedikit memperhatikan masyarakat dalam lingkungannya. Hidup sendiri itu memiliki pendirian untuk fokus terhadap diri sendiri, fokus terhadap tujuannya sendiri. Di mana kita dapat fokus terhadap hal yang apa yang kita sukai tanpa adanya drama ataupun persepsi dari pasangan kita, sehingga kita dapat berkontribusi dengan nyaman di masyarakat tanpa memperhatikan opini dari pasangan yang selalu datang pada kita. Dengan hidup sendiri tanpa terkait perkawinan, kita dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan perkembangan negara. Mari kita ambil contoh. Negara Indonesia sendiri dapat diketahui bahwasanya negara Indonesia masuk ke dalam 5 negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia, bahkan sampai mengalahkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Dengan kita menikah, maka kita akan meningkatkan jumlah kepadatan penduduk di Indonesia. Jika kita meningkatkan kepadatan penduduk, otomatis dengan sendirinya maka sumber daya yang kita
yang dikeluarkan oleh negara ataupun anggaran untuk mencukupi sumber daya tersebut akan membengkak dan membesar. Dan perlu kita ketahui bahwasanya jika jumlah penduduk semakin besar, maka jumlah sumber daya dalam kurun waktu berapa tahun ke depan tidak akan mencukupi untuk seluruh warga negara Indonesia. Lain hal jika kita memilih untuk hidup mandiri. Dengan hidup mandiri kita dapat menekan laju peningkatan kepadatan penduduk. Dengan hidup mandiri kita tidak menambah jumlah kepadatan penduduk. Dengan hidup mandiri kita juga mengurangi pemakaian sumber daya. Maka negara dapat mengalihkan sumber daya untuk meningkatkan kualitas warga negaranya sehingga negara memiliki kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Perlu kita ketahui jika terjadi pernikahan dalam ruang lingkup kepadatan penduduk yang semakin besar, maka dapat menyebabkan tekanan bagi orang-orang yang menikah, di mana kian hari kian besar tekanan yang dialami, di mana sebuah pasangan harus mencari sumber daya yang lebih untuk dirinya dan pasangannya. Belum lagi jika keluarga itu memiliki anggota keluarga yang baru. Hal tersebut dapat menyebabkan seorang tertekan karena finansial yang harus ia cari, finansial yang harus ia tambah kian hari kian banyak pengeluaran yang harus ia keluarkan, sedangkan output atau pemasukan yang ia dapatkan itu tidak sesuai dengan pengeluaran. Tekanan tersebut menghasilkan perubahan emosi yang nyata. Seorang yang tertekan, stres, di mana dalam keadaan tersebut orang itu dapat menghalalkan segala cara untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Itu berupa tindakan kriminal seperti pencurian, pencopetan, bahkan dapat melakukan tindak kriminal yang besar, salah satunya adalah pembunuhan. Selain dari itu, jika orang stres karena tekanan yang diberikan tersebut, maka orang tersebut dapat melakukan bunuh diri. Maka dari itu kami sangat setuju dengan mosi yang ada di mana pemerintah harus segera melegalkan atau memberlakukan bahwa seseorang itu harus hidup secara mandiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara penutup pemerintah yang pertama yang sudah menyampaikan argumennya dalam waktu 7 menit 34 detik. Baik, untuk pembicara selanjutnya adalah pembicara penutup oposisi yang pertama. Kepada pembicara penutup oposisi yang pertama untuk menyampaikan argumennya, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Ajeng Sapin Nugrahini, NPM 201030301030, selaku pembicara pertama dari tim oposisi penutup. Untuk instruksi dapat dilakukan melalui kolom chat atau dengan raise hand. Oke, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Saya selaku pembicara pertama dari tim oposisi penutup kembali menegaskan untuk menolak adanya yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, yaitu terpromosi sendiri. Karena apabila hal tersebut diterapkan, dapat dipastikan akan memberikan dampak dan juga fatal yang akan dialami oleh individu atau warga negara dan juga akan dialami oleh pemerintah serta kehidupan bernegara. Dewan juri yang terhormat, selain menolak mosi dari tim pemerintah, saya juga akan melengkapi argumen yang terlewatkan dari apa yang telah disampaikan oleh tim saya, yaitu tim oposisi, terkait penolakan promosi hidup sendiri. Hidup sendiri sama dengan tidak menikah. Berpikir untuk hidup sendiri itu saja sudah menyimpang. Apalagi sampai pemerintah mendukungnya, yakni dengan melakukan promosi kepada warga negaranya untuk menjalani hidup sendiri tanpa menikah. Maka hal tersebut dapat didefinisikan sebagai salah satu hal yang konyol. Mengapa begitu? Oke, mari kita ingat. Indonesia memiliki pedoman hukum yaitu undang-undang. Di dalam undang-undang saja itu terdapat pembahasan mengenai pernikahan atau perkawinan, yaitu tepatnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya tentang perkawinan. Nah, di dalam undang-undang saja itu sudah runtut pembahasannya mulai dari dasar perkawinan, syaratnya hingga ketentuan peralihan terkait perkawinan. Kenapa bisa-bisanya pemerintah memiliki pikiran untuk mempromosikan hidup sendiri sebagai pilihan untuk warganya? Bukankah itu seperti mengkhianati undang-undang yang telah disusun sedemikian rupa untuk kemaslahatan kehidupan warga negara? Selanjutnya, ditilik dari segi agama. Indonesia merupakan negara yang percaya akan agama. Ada 6 agama yang resmi diakui oleh negara Indonesia. Yang pertama yaitu ada Islam,
Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dalam agama Islam jelas disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, seperti yang telah disebutkan dalam Quran Surat Yasin ayat 36 yang artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dalam agama saja sudah disampaikan demikian, yaitu untuk berpasang-pasangan. Jika pemerintah tetap kekeh untuk mempromosikan hidup sendiri, maka itu artinya pemerintah mengingkari atau menentang ketentuan dari Sang Pencipta. Kita juga harus mengingat, Indonesia merupakan negara yang percaya akan Tuhan. Hal demikian tercermin dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jika pemerintah tetap ingin melanjutkan untuk melakukan promosi hidup sendiri, maka itu artinya pemerintah bukan hanya mengingkari Pancasila saja, tetapi juga mengingkari undang-undang dan juga mengingkari perintah Tuhan yang Maha Esa. Nah, selain itu, dampak buruk juga akan terasa dalam kehidupan bernegara. Bayangkan saja, jika semua warga mengikuti promosi dari pemerintah untuk menjalani kehidupan sendiri tanpa menikah. Bayangkan dan lihat 100 tahun yang akan datang. Siapakah yang akan meneruskan estafet kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan mati-matian oleh para pahlawan sejak zaman dahulu kala itu? Apakah cucuran darah yang diberikan oleh ratusan ribuan bangsa Indonesia dulu kala itu hanya akan menjadi cerita dan sia-sia saja? Siapakah yang akan menjalankan birokrasi pemerintahan, mengembankan tugas pendidikan, memberikan pelayanan kesehatan dan keamanan, roda kehidupan yang bernafaskan kemerdekaan tetap berjalan? Relakah kemerdekaan Indonesia hanya akan menjadi cerita yang kemudian tak akan terdengar lagi kabarnya? Jika ketimpangan bagi keberlanjutan lanjut ya. Waktunya, Riz. Jika ketimpangan jumlah penduduk laju kemiskinan yang menjadi alasan, promosi pilihan hidup sendiri bukanlah jalan keluar. Hal tersebut dikarenakan masih ada solusi lain yang tentunya tidak berdampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan dan kemerdekaan. Seperti misalnya sosialisasi keluarga berencana yang lebih digencarkan kembali dengan strategi baru, lalu dengan memberikan kesempatan para generasi muda Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi guna mengubah mindset-nya akan nikah muda menjadi sukses dulu di usia muda, misalnya dengan beasiswa. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa dampak dari realisasi promosi hidup sendiri yang dilakukan pemerintah akan berbuntut panjang, terutama bagi warga negara sebagai individu yang terdampak secara langsung. Warga negara adalah seorang manusia, di mana sebagai kodratnya manusia itu pasti memiliki hawa nafsu. Jika tidak menikah, maka kekhawatiran akan kehidupan bebas itu pasti muncul. Setiap manusia akan bebas melakukan kepuasan tanpa adanya ikatan pernikahan yang tentunya akan merusak moral dan menciderai falsafah Indonesia yang menganut Pancasila. Tidak sampai di situ saja. Jika pemerintah tetap bersikukuh untuk melakukan promosi hidup sendiri pada masyarakat, dan jika sampai banyak masyarakat yang ikut serta menjalaninya, dikhawatirkan menimbulkan kekacauan seperti misalnya meningkatnya penyakit HIV/AIDS. Karena kecenderungan timbul hawa nafsu pada manusia itu tetap ada, namun ia tidak memiliki pasangan sah sehingga dikhawatirkan akan mencari atau mencoba yang berbeda-beda pada setiap kesempatan. Nah, apakah pemerintah akan sampai hati menyaksikan kehancuran demi kehancuran bangsa Indonesia itu sendiri akibat rencana kebijakannya tersebut untuk melakukan promosi hidup sendiri kepada masyarakat? Yang ingin saya tekankan, apakah pemerintah tidak memikirkan dampak jangka panjang yang bisa ditimbulkan dari promosi hidup sendiri itu? Dampak bagi kehidupan dan moral warga negara, dampak bagi keberlanjutan pemerintahan itu sendiri, dan juga dampak bagi keberlangsungan kemerdekaan negara Indonesia yang telah diperjuangkan mati-matian hingga bermandikan darah pada puluhan tahun silam. Oleh karena itu, kembali saya tegaskan, saya menolak mosi dari tim pemerintah yang mencanangkan promosi hidup sendiri kepada masyarakat
khususnya masyarakat Indonesia. Jika pemerintah tetap melaksanakan promosi tersebut, dapat dipastikan itu hanya akan menimbulkan deretan dampak buruk yang akan dirasakan oleh masyarakat sebagai warga negara dan juga bagi pemerintah itu sendiri. Pemerintah sebagai kaum yang terdidik dan terpelajar seharusnya paham benar terkait bagaimana model kebijakan yang layak untuk diterapkan di negara kita Indonesia, yang pastinya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, dampak yang akan diperoleh tidak hanya dampak dalam jangka pendek saja, tetapi juga mempertimbangkan dampak dalam jangka panjangnya. Untuk itu, pemerintah sebaiknya tidak melakukan promosi hidup sendiri kepada masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih yang saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara penutup oposisi yang pertama yang sudah menyampaikan argumennya dalam waktu 7 menit 11 detik. Lalu untuk yang selanjutnya adalah kami persilahkan kepada pembicara penutup pemerintah 2 untuk menyampaikan argumennya. Baik, moderator, terima kasih. Saya Kumala Margarita dengan NPM 201-030-1027 sebagai pembicara 2 pemerintah penutup. Interupsi dapat dilakukan dengan mengaktifkan mikrofon atau melalui chat. Argumen akan saya lakukan dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan argumen saya. Alasan mengapa saya sangat setuju apabila pemerintah harus aktif mempromosikan hidup sendiri adalah karena alasan ledakan penduduk yang dapat mempengaruhi segala aspek yang ada di Indonesia. Dan nantinya aspek yang sangat akan terpengaruh adalah aspek ekonomi. Apalagi sejak pandemi seperti ini semakin banyak pula angka ledakan penduduk. Bahkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, ada setidaknya lebih dari 400.000 kehamilan tidak direncanakan saat pandemi COVID-19. Dan peningkatan tersebut diramalkan bahwa angka kelahiran akan meningkat pesat pada tahun 2021. Diperkirakan akan ada setidaknya 400.020 bayi akan lahir pada tahun 2021. Bayangkan saja apabila pemerintah gagal dalam mengendalikan angka kelahiran tersebut. Pemerintah juga dapat dikatakan gagal dalam mengelola negara tersebut. Bagaimana tidak? Angka kelahiran apabila tidak dibarengi dengan angka kemakmuran rakyatnya tentu saja akan membuat atau bahkan tentu saja akan memberikan dampak negatif. Dewan juri yang terhormat, di sini saya akan memberikan beberapa argumen yang terlewat, yakni mengenai dampak negatif apabila terjadi ledakan penduduk yang tidak dapat dikendalikan oleh sebuah negara. Yang pertama adalah tingkat kemiskinan semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang signifikan pula. Dapat dipastikan bahwa negara tersebut akan mengalami kemunduran dari segi ekonominya. Semakin banyak penduduk, semakin ketat pula persaingan lapangan pekerjaan, sehingga akan banyak orang yang menganggur. Nah, apabila semakin tinggi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, tentu saja akan semakin tinggi pula tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena apabila porsi diterimanya segini sekian, tapi yang diterima hanya sekian, tentu saja banyak yang akan menganggur. Nah, jika banyaknya pengangguran yang di Indonesia, maka akan terjadi ketidakstabilan perekonomian ketidakstabilan politik serta keamanan negara. Lalu dampak negatif yang kedua adalah kekurangan pangan. Sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan jumlah lahan untuk memproduksi pangan, apabila lahan pertanian semakin menipis, tentu saja bahan makanan juga akan semakin menipis pula. Hal tersebut tentu saja akan berbahaya karena bisa saja negara tersebut atau negara Indonesia akan mengalami krisis pangan karena ledakan penduduk tersebut. Krisis pangan dapat terjadi karena sekarang banyak lahan pertanian yang awalnya itu berfungsi sebagai lahan pertanian untuk memproduksi panganan, namun diubah fungsinya menjadi lahan perumahan karena meningkatnya penduduk yang ada di Indonesia saat ini. Lalu yang ketiga adalah timbulnya pemukiman atau daerah kumuh di perkotaan sebagai akibat dari mahalnya harga tanah dan rumah. Akibat lahan yang semakin menipis tentu saja akan semakin mahal pula harganya. Apabila sebuah lahan semakin mahal harganya, maka banyak yang akan memilih untuk tinggal di
area yang kumuh karena alasan tadi ekonomi, karena tidak kuat untuk membeli area lahan tersebut. Sehingga apabila terjadi banyak pemukiman kumuh dapat menyebabkan kebakaran, memberikan peluang tindakan kriminalitas yang tinggi, terganggunya sebuah norma sosial, kemudian tidak teraturnya tata guna tanah yang nantinya dapat menyebabkan permasalahan lain yang lebih serius, yakni permasalahan banjir. Lalu yang keempat adalah tidak seimbangnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk yang jika dibiarkan secara lebih lanjut itu akan menyebabkan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, konflik antar penduduk. Nah, apabila hal tersebut terjadi, mungkin saja timbul persaingan yang tidak sehat dan tentu saja dapat menimbulkan perpecahan dalam suatu negara tersebut karena timbulnya persaingan yang tidak sehat tersebut. Hal-hal yang setelah saya sebutkan tadi tentu saja membuktikan sekaligus dapat menangkal pendapat tim oposisi yang menyatakan bahwa promosi pemerintah mengenai hidup sendiri itu dapat berdampak buruk bagi kehidupan warga negara, pemerintah, dan keberlangsungan kemerdekaan. Justru apabila pemerintah mensosialisasikan hidup sendiri, pemerintah juga akan terbantu dari segala aspek kehidupan, khususnya aspek yang paling krusial adalah aspek ekonomi. Dan aspek yang nantinya paling dibantu adalah aspek ekonomi. Hal serius yang terjadi yang lain adalah apabila penduduk di Indonesia tidak terkendali adalah dapat memicu masalah sampah yang belum terselesaikan dan masalah polusi yang belum terselesaikan di Indonesia. Bahkan ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa semakin banyak populasi penduduk yang ada dalam suatu negara, maka dapat dipastikan pula semakin buruk juga polusi yang akan ditimbulkan. Bahkan menurut Air Quality Life Index, kondisi kualitas udara di Indonesia tercatat terus memburuk selama 2 dekade terakhir. Dan saat ini Indonesia berada dalam peringkat ke-20 negara dengan kualitas udara yang paling buruk di dunia. Sampai saat ini saja pemerintah belum bisa menangani kasus mengenai polusi ini. Jika pemerintah secara serius dapat secara aktif memberikan promosi mengenai hidup sendiri, pemerintah juga dapat memperbaiki Indonesia dari segi kehidupan. Pemerintah juga dapat mengurangi angka ledakan penduduk yang setiap tahunnya naik ini. Karena beberapa pembuktian tersebut, itulah alasan mengapa kami sangat setuju apabila pemerintah secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Karena akan ada banyak sekali manfaat yang akan diperoleh oleh pemerintah daripada kekurangan yang akan diperoleh pemerintah apabila pemerintah dengan secara aktif mensosialisasikan untuk hidup sendiri. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemerintah 2 yang sudah menyampaikan argumennya. Adalah pemerintah terakhir yaitu Komisi 2. Kami persilahkan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Risma Fitrianingsih dari tim penutup oposisi kedua akan menyampaikan argumen saya pada hitungan 3, 2, 1. Pemerintah mempromosikan untuk hidup sendiri, yang berarti pemerintah mendorong warga negaranya untuk tidak melakukan sebuah pernikahan. Sejatinya manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan sangat membutuhkan peran orang lain karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dengan menikah, seseorang akan memiliki pendamping hidup yang bisa menemaninya di saat suka maupun duka. Selain itu, kita bisa saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Jika pemerintah mempromosikan hidup sendiri akan menimbulkan banyak kontra dari masyarakat di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri ini terdapat undang-undang yang membebaskan masyarakatnya untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, seperti pada bab 1 pasal 1. Selain itu, pernikahan sudah menjadi salah satu budaya dan bagian dari siklus manusia. Hal lainnya, menikah dapat melanjutkan keturunan sehingga jika pemerintah mempromosikan hidup sendiri, hal ini akan bertentangan dengan undang-undang yang ada dan berakibat memutuskan keturunan dan berkurangnya populasi penduduk pada sebuah negara.
Oleh karena itu, kami dari tim closing oposisi tidak setuju dengan mosi sidang ini. Sidang ini percaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri atau tidak menikah. Karena pada kenyataannya masyarakat masih menganggap pernikahan menjadi sebuah hal yang sakral dan wajib dilakukan. Dalam sebuah pernikahan, masyarakat merasakan kehidupan baru, mendapat status yang legal dan sah di negara dan memenuhi ajaran agamanya, serta mendapat keturunan yang dapat melanjutkan keturunan agar tidak punah dan melanjutkan garis keturunannya dan berkurangnya populasi di negara. Jika pemerintah menerapkan sosialisasi kegiatan tidak menikah di negara Indonesia mungkin bisa dilakukan. Namun jika suatu pemerintah melakukan promosi hidup sendiri di sebuah negara maju akan mengakibatkan negara tersebut terancam menghadapi bencana demografi yang membumbung tinggi. Kebanyakan negara yang warga negaranya tidak menikah terjadi di negara-negara maju. Masyarakat memilih tidak menikah atau hidup sendiri mengakibatkan bencana demografi karena mereka tidak menginginkan adanya keturunan. Mereka lebih memilih mandiri dan tinggal sendiri tanpa adanya anak. Hal ini mengakibatkan tingkat kelahiran rendah, memutuskan sebuah keturunan dan berkurangnya populasi penduduk pada sebuah negara. Contoh negara yang memilih untuk tidak menikah seperti Korea Selatan dan Jepang. Di Korea Selatan sendiri terdapat persatuan wanita yang menolak norma patriarki yang kaku dan bersumpah untuk tidak menikah, tidak mempunyai anak atau bahkan berkencan dan berhubungan seksual. Inilah yang membuat resensi seks mampir ke negara ginseng tersebut. Kelompok feminis radikal nasional itu bernama 4B atau Fornos, yang merupakan kepanjangan dari No Dating, No Sex, No Marriage, and No Children Rearing, yang artinya adalah tidak berkencan, tidak melakukan seks, dan tidak menikah, dan tidak mengasuh anak. Menurut laporan, sekitar 1 dekade lalu hampir 47% wanita Korea yang melajang dan belum menikah mengatakan bahwa mereka menganggap pernikahan itu perlu. Namun, tahun lalu jumlahnya turun menjadi 22,4%. Sementara itu, jumlah pasangan yang menikah merosot menjadi 257.600 pasangan saja, turun dari angka 434.900. Pernikahan pada tahun 1996, pemerintah memperkirakan populasi Korea Selatan yang saat ini di angka 55 juta akan turun menjadi 39 juta pada tahun 2067. Pada tahun itu, setengah dari populasi negara tersebut akan berusia 62 atau lebih. Untuk mencegah bencana demografi ini, pemerintah Korea Selatan sebenarnya telah melakukan berbagai cara untuk mencegahnya. Di antaranya adalah menarik remaja agar mau menikah dengan cara menawarkan tunjangan perumahan dan hipotek bunga rendah bagi pengantin baru. Dewan Mosi yang terhormat, jika pemerintah mensosialisasikan kegiatan hidup sendiri ini, jika seseorang memilih untuk hidup sendiri atau tidak menikah tetapi berhubungan dengan lawan jenis lalu mereka memiliki anak, maka anak tersebut dianggap anak yang tidak sah. Selain itu, anak tersebut tidak mendapat pengakuan hukum serta agama. Di Indonesia sendiri, anak yang lahir di luar pernikahan tidak akan mendapat pengakuan hak baik di mata hukum ataupun di mata agamanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 42 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Dan dalam pasal 43 ayat 1 dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan akan memperoleh status hanya dengan ibunya dan melahirkan dan dengan keluarga ibunya yang melahirkan anak tersebut, sehingga status dari ayah tidak disebutkan. Namun jika ayahnya memang mengakui secara biologis bahwa anak tersebut memang anak kandungnya, meskipun tidak dilalui dengan pernikahan kedua orang tuanya, pengakuan tersebut sehingga status tersebut ayah tetap bisa menjadi
anak tersebut mempunyai ayah. Namun untuk mendapat pencatatan akta kelahiran hanya akan menyebutkan nama ibunya dan tidak menyebutkan nama anaknya. Jika pemerintah mempromosikan hidup sendiri, maka baik, mohon maaf sebelumnya. Nah, jika pemerintah menerapkan mempromosikan hidup sendiri, maka anak tersebut akan mendapatkan sebuah ejekan dari warga negara yang lain dan akan kesulitan jika anak tersebut untuk mendaftar sekolahnya. Dengan menikah, seseorang akan mendapatkan dukungan dari pasangannya. Adanya support atau dukungan terus-menerus dari pasangannya bisa membuat kita tidak gampang gelisah. Pasangan yang sama-sama siap untuk menikah dan memutuskan untuk membangun rumah tangga bisa saling menguatkan satu sama lain serta bisa bertumbuh dan makin dewasa dalam prosesnya. Dengan menikah juga bisa menjaga kesehatan mental. Hidup sendiri atau terisolir kerap dikaitkan dengan depresi. Nah, dengan menikah dan memiliki pasangan bisa membantu mengurangi depresi. Selain itu, pernikahan yang bahagia juga bisa membantu untuk mengelola rasa stres yang mungkin muncul. Dewan juri yang terhormat, tim oposisi menyimpulkan bahwa kami menolak secara tegas mosi sidang ini percaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Karena hal ini melanggar undang-undang yang ada tentang kebebasan untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Selain itu, pemerintah mempromosikan hidup sendiri, maka bisa saja negara tersebut mengalami penurunan demografi yang tinggi. Selain itu, menikah juga dapat menjaga kesehatan mental serta kita mendapat dukungan dari pasangannya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara penutup oposisi 2 yang sudah menyampaikan argumennya dalam waktu 25 detik. Baik, Dewan juri yang terhormat dan yang berbahagia, kita sampai di penghujung acara, yaitu acara yang selanjutnya adalah penutup kegiatan debat pada pagi hari ini. Sekian kegiatan debat bahasa Indonesia dengan mosi sidang ini percaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan terkait berjalannya acara debat pada pagi hari ini, kami memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.